Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daily News, kembali lagi bersama admin yang masih setia menemani adik-adik kelas 12 SMA, MA atau SMK yang sedang berjuang untuk sukses SNMPTN 2022. Setelah tahapan pembuatan akun LTMPT selesai, sekarang saatnya menentukan langkah perguruan tinggi negeri atau politeknik negeri mana yang akan dipilih serta program studi apa yang akan diminati. Dalam menentukan pilihan perguruan tinggi negeri atau politeknik negeri mana serta program studi apa, biasanya ada rasa was-was atau bahkan bingung karena di sini bukan hanya sekedar bagaimana memilih, tetapi lebih dari itu mesti bisa berstrategi dengan tolak ukur nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 yang diraih selama ini agar bisa lolos SNMPTN 2022. Tapi Edi News percaya bahwa masing-masing dari kalian semua telah punya pilihan yang tepat dan mantap untuk mengantarkan kalian ke gerbang sukses melalui pendidikan tinggi. Baik, agar kalian lebih mantap menentukan pilihan, sekarang kita ulas bagaimana cara melakukan pendaftaran SNMPTN 2022. Perlu diketahui bahwa tahun 2022 ini lembaga pendidikan tinggi yang ambil bagian dalam seleksi melalui jalur SNMPTN sebanyak 125. Terdiri dari 75 perguruan tinggi negeri, 39 politeknik negeri, dan 11 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Oke, sekarang kita mulai langkah-langkah melakukan pendaftaran SNMPTN 2022. Yang pertama, tentunya kita masuk ke browser terlebih dahulu, kemudian mengakses portal LTMPT yang beralamat di portal.ltmpt.ac.id atau langsung saja ke portal snmptn.ltmpt.ac.id. Sementara kita melalui portal LTMPT saja. Setelah masuk pada halaman portal LTMPT, kita masih menggunakan cara yang sama, yaitu klik tombol masuk. Lalu pada halaman login kita masukkan alamat email dan password login. Lalu kita klik tombol masuk. Jika berhasil, maka kita dibawa ke dashboard dengan ucapan selamat datang dilengkapi dengan 2 menu aplikasi. Jika sebelumnya hanya ada 1 menu verifikasi data sekolah atau siswa, sekarang sudah ada tambahan aplikasi yaitu pendaftaran SNMPTN. Nanti jika pendaftaran UTBK SBMPTN sudah dibuka, akan muncul pula 1 menu aplikasi lagi yaitu menu aplikasi UTBK SBMPTN. Sekarang kita pilih tombol aplikasi pendaftaran SNMPTN. Dan kita pun dibawa ke halaman pendaftaran SNMPTN dan disambut dengan ucapan selamat datang dilengkapi dengan data pribadi kita. Jika sebelumnya Edi News telah mengulas tentang mengenal sistem seleksi SNMPTN 2022, sekarang kita langsung mengulas bagaimana melakukan pendaftaran yang tahapannya mesti dimulai dari memilih perguruan tinggi negeri atau politeknik negeri beserta program studinya. Oke, kita klik menu pilihan. Pada menu pilihan ini, kita disajikan informasi pilihan program studi yang terdiri dari 2 bagian. Kolom daftar perguruan tinggi negeri atau politeknik negeri yang dapat kita pilih, dan kolom daftar program studi dari PTN atau politeknik negeri yang dapat kita pilih sesuai dengan jurusan asal SMA, MA atau SMK masing-masing. Sebelum memilih PTN atau politeknik negeri beserta program studinya, pastikan kita memahami kedudukan kita di wilayah atau provinsi mana. Untuk akun yang sedang kita gunakan, kedudukannya di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kita perlu mengingat kembali ketentuannya bahwa yang pertama, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Kedua, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA atau MA atau SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Ketiga, disarankan tidak lintas minat atau tergantung ketentuan PTN yang dituju. Oke, kita pilih 2 program studi dari 1 PTN. Perguruan tinggi yang dipilih Universitas Diponegoro. Program studi pilihan pertama hubungan internasional, pilihan kedua hukum. Lalu kita cek pilihan sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, klik tombol kembali, lalu klik tombol simpan. Dan muncul notifikasi
Berhasil menyimpan pilihan, silahkan mengisi portofolio atau prestasi. Notifikasi berhasil karena kita memilih 2 program studi dari 1 PTN yang berkedudukan di wilayah Jawa Tengah atau kedudukan SMA atau SMK siswa yang bersangkutan. Berikutnya kita coba pilih 2 program studi dari 2 PTN. Pilihan pertama program studi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro, pilihan kedua program studi Hukum Universitas Gadjah Mada. Kita cek pilihan sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, klik tombol kembali, lalu klik tombol simpan. Dan muncul notifikasi berhasil menyimpan pilihan, silahkan mengisi portofolio atau prestasi. Notifikasi berhasil karena kita memilih 2 program studi dari 2 PTN yang salah satunya berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah atau kedudukan SMA atau SMK asal siswa yang bersangkutan. Selanjutnya kita coba pilih 2 program studi di perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada yang berkedudukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Program studi pilihan pertama Hubungan Internasional, lalu pilihan kedua program studi Hukum. Kita cek pilihan sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, klik tombol kembali, lalu klik tombol simpan dan muncul notifikasi salah satu universitas yang Anda pilih harus berada di provinsi sekolah asal Anda. Notifikasi tidak berhasil menyimpan karena kedudukan program studi dipilih dari 1 PTN yang berkedudukan di luar wilayah Provinsi Jawa Tengah atau di luar kedudukan SMA atau SMK siswa bersangkutan. Selanjutnya kita coba pilih 1 program studi di perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada yang berkedudukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Program studi yang dipilih hanya 1, yaitu Hubungan Internasional. Kita cek pilihan dan hapus pilihan 2 dan klik tombol kembali, lalu klik tombol simpan dan muncul notifikasi berhasil menyimpan pilihan, silahkan mengisi portofolio atau prestasi. Notifikasi berhasil menyimpan karena jika memilih 1 program studi memang dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun sesuai ketentuan. Oh iya sahabat Daily News, belum lama ini ada siswa yang menanyakan tentang pengertian dari jika memilih salah satu program studi dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Pertanyaannya begini, bolehkah saya memilih program studi ilmu hukum di 2 PTN? Daily News menjawab, tidak bisa. Lalu dia bertanya lagi, loh kok tidak bisa? Kan saya hanya memilih 1 program studi ilmu hukum saja. Berarti boleh dong memilih 2 PTN di provinsi manapun? Oke, pengertian dari kalimat jika memilih 1 program studi dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Itu artinya jika kita memilih perguruan tinggi di luar wilayah provinsi asal SMA atau SMK kita, maka harus cukup memilih program studi pilihan pertama saja di PTN manapun, di provinsi manapun. Tidak ada pilihan perguruan tinggi kedua. Meskipun pilihan program studi di kedua PTN tersebut masih sama atau sejenis. Misalnya kita pilih 2 PTN di provinsi lain. Pilih program studi yang sama. Program studi pilihan 1 Hubungan Internasional di PTN A. Lalu program studi pilihan kedua Hubungan Internasional juga di PTN B. Memang sepintas pengertiannya bahwa kita hanya memilih 1 program studi saja, sehingga kita bebas memilih 2 PTN di luar provinsi kita. Ternyata tidak seperti itu. Contohnya begini, kita coba pilih 1 jenis program studi ilmu hubungan internasional. Pilihan 1 di Universitas Gadjah Mada, pilihan kedua di Universitas Indonesia. Keduanya di luar wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kita cek pilihan sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai,
klik tombol kembali, lalu klik tombol simpan. Dan muncul notifikasi. Salah satu universitas yang Anda pilih harus berada di provinsi sekolah asal Anda. Notifikasi tidak berhasil disimpan. Jadi kalimat lain dari jika kita memilih satu program studi dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun, itu sama dengan jika hanya memilih satu program studi pilihan pertama saja dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Oleh karena ini kita coba menjatuhkan pilihan sesuai dengan ketentuan. Program studi pilihan 1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dalam provinsi, dan program studi kedua sama Ilmu Hukum di Universitas Indonesia luar provinsi. Kita cek pilihan sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, klik tombol kembali, lalu klik tombol simpan, dan muncul notifikasi berhasil menyimpan pilihan. Silahkan mengisi portofolio atau prestasi. Berikutnya tentang anjuran atau saran agar tidak lintas minat. Pada sistem sebagian besar memang sudah diblok, sehingga misalnya siswa SMA jurusan IPA tidak bisa memilih program studi Soskum, dan sebaliknya siswa SMA jurusan IPS tidak bisa memilih program studi Saintek. Baik sahabat Daily News, setelah memilih PTN atau Politeknik Negeri beserta program studi, tentunya kita mesti melalui langkah berikutnya, mengisi portofolio jika program studi yang dipilih mempersyaratkan portofolio, kemudian mengisi data prestasi jika kita punya prestasi, maksimal 3 prestasi terbaik dengan ketentuan minimal kejuaraan tingkat kabupaten atau kota. Untuk langkah-langkah tersebut pastinya adik-adik sudah paham betul, kemudian nanti diakhiri dengan finalisasi dan unduh atau cetak kartu registrasi. Namun sebelum memfinalisasi, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Maka untuk proses finalisasi, kita pending sampai benar-benar yakin dengan keputusan yang kita pilih. Baik sahabat Daily News, khususnya adik-adik kelas 12 SMA, MA atau SMK yang mengikuti SNMPTN 2022 tentang cara memilih perguruan tinggi negeri atau politeknik negeri beserta program studinya kita cukupkan sampai di sini. Semoga kalian semua sudah mantap dengan pilihan serta dapat lolos SNMPTN 2022. Akhir kata, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.